Lalu nanti pada di tata ibadah nantinya yang sudah Bapak Ibu pegang, bahwa ada nomor urut di sana untuk kegiatan, dan itu tanda kebahagiaan kalian pada saat ini. Sekiranya demikian, kita bersatu di dalam. Di mana Engkau membangun kami, menemani kami di tempat tidur kami, sehingga kami pada saat ini boleh bertemu dengan keluarga besar Simanjuntak dan Sinaga, menghantarkan anak terkasih dan putri terkasih, di mana orang tua ini adalah taat akan firman Tuhan. Biarlah mereka bahagia senantiasa, penuh dengan sukacita, dan berkat Tuhan melimpah ruah di tengah keluarga. Dalam kesatu hatian kami ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami mulai dari awal, di pertengahan, sampai pada akhirnya acara ini, 1 hari ini penuh Tuhan bersama dengan kami dalam kegiatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Pengantin akan memasuki ruang ibadah. Saat ku berjalan ke altarnya, jadikan sedia acara dalam pemberkatan perkawinan atau pernikahan anak dan putri gerejanya, yaitu Erlina Maria Christine Sinaga sebagai pengantin perempuan dan David Marisitua Simanjuntak pengantin laki-laki. Tiba saatnya kita melaksanakan ibadah kita. Kita melihat tata ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu beserta saudara-saudari. Semoga damai sejahtera Roh Kudus menjadi sumber kebahagiaan dan penghiburan bagi kalian berdua, hingga kelak diberkati Tuhan beranak cucu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan umat manusia. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan, dan mereka datang meminta berkat-Mu melalui gereja-Mu Hakai Bekasi Kota ini. Berkati dan pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam perkawinan ini mereka hidup damai dan sejahtera. Dengarkanlah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluna. Adorakso sahat pasu-pasu pardongat parsaripeoni. Jumulo mahita maparhusori di bagasang ulu tahatan di debata. Firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kita secara khusus juga buat kedua pengantin. Penuntun hidup rumah tangga David Marisitua Simanjuntak dan Erlina Maria Christine Sinaga. Diambil dari kitab Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya ulangi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kesempatan ini setelah beberapa hari atau bulan yang lalu perencanaan ini sudah digumuli keluarga. Dan tentunya oleh karena jemaat, bangsa, masyarakat yang tunduk kepada pemerintah mendengarkan arahan perintah sehingga pada saat inilah boleh berjalan dengan baik. Bukan mengurangi rasa sukacita kita sekalipun hari ini boleh terlaksana dan berlangsungnya acara pernikahan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara khusus juga pengantin, saya ingin bertanya dulu ini. Apakah kalian berbahagia? Berbahagia? Ada jantung berdebar-debar kah atau normal kah jantungnya? Normal enggak? Ya, jadi mari situa pada kemarin ulang tahun. Jadi itu keuntungannya ini, setiap ulang tahun pernikahan. Jadi double nanti pelaksanaan setiap perayaan ulang tahun. Harus kau siapkan itu, Mang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita melihat dalam Filipi 1 ayat 6. Memulai atau dimulai di dalam Kristus. Itu saya ambil temanya. Dimulai atau memulai di dalam Kristus. Amsal 1 ayat 7 berkata, awal takut akan Tuhan adalah awal permulaan. Pembelajaran yang ada di dunia ini adalah diawali dari takut akan Tuhan. Rekanku berdua, kita memulai di dalam Yesus Kristus saat ini. Memulai suatu hal tidaklah mudah, tidaklah gampang. Namun terkadang ada orang melakukan perencanaan, dimulai aja dulu, akhirnya nanti. Dimulai aja dulu, akhirnya nanti. Jadi tidak matang perencanaan itu. Jadi sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih kadang kecewa atas apa yang boleh kita rasakan yang intens atau yang semakin serba instan itu. Jadi perencanaan itu terkadang tidak sesuai dengan hati. Dan ada yang sesuai dengan hati perencanaan ketika dimulai di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangunan ini atau sesuatu bangunan, kita bisa melihat indahnya bangunan itu, mewahnya bangunan itu, apalagi dilakukan dengan pernak-pernik, sangat cantik. Apakah Bapak Ibu tahu 1 tahun kemudian itu akan roboh dan lain sebagainya? Makanya firman Tuhan berkata mendirikan bangunan di atas tanah yang berbatu. Jadi dasarnya sangat penting, yaitu fondasi dalam membangun rumah itu. Tidak permasalahan dia cantik, tidak permasalahan dia mewah, tapi dia bertahan lama. Itulah proses yang dimulai dengan perencanaan yang matang. Jadi rumah tangga juga lembaga yang terkecil di tengah gereja juga, yaitu rumah tangga itu harus dimulai dengan yang matang. Banyak pergumulan dan persoalan tentu itulah di dalam Kristus Yesus. Nekom marsitaunut do zolma. Ido bina molo di bahasa tuba apala apik jalatazomdo nahinak kami hata hir hudukmu. Bersusah payah mencari makanan inna tusiadam.
bersusah payah. Dengan konteks taubah hir hodokmu sangat begitu berbeda. Bersusah payah terus menerus. Ale melohir hodok wa mana na kerejo. Berarti dengan ekstra kekuatan dikeluarkan dalam sebuah pekerjaan dan aktivitas mencapai satu tujuan itu. Hir hodok mulau-laun, hir hodok mangan dok lain sebagainya susah. Tapi diterjemahkan itu dalam Indonesia bersusah payah mencari makanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimulai di dalam Kristus. Saya melihat bagaimana kondisi Paulus pada saat itu menjumpai perjalanan perkunjungannya pertama yang dilaksanakan di Filipi saat ia sedang berada di dalam penjara. Tetapi dia masih menjumpai, dia tidak melihat latar belakang situasi itu, dia di dalam penjara oleh karena memberitakan pelayanan atau Injil Tuhan. Tetapi dia senantiasa melihat anak-anak Tuhan yang setia di dalam kehidupannya bersama dengan Kristus. Jadi akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik. Saya kira kedua pengantin adalah bekerja ya. Bekerja. Tentu kadang pekerjaan itu menjadi suatu sukacita. Tapi terkadang di tengah keluarga oleh karena kesibukan, aku jam 4, aku pulang jam 5, ya udah gak usah masalah. Dan lain sebagainya. Jadi terkadang oleh karena sukacita datang, keputusan terjadi atau pergumulan terjadi terkadang di tengah keluarga oleh karena adanya sukacita itu juga. Tetapi apakah kita memulai di dalam Kristus? David dan Erlina dalam memulai rumah tangga ini, apakah terlebih dahulu kita memohonkan kepada Tuhan? Tentu. Dan hadirlah seorang anak dengan sukacita penuh. Dan mercy tugas-tuganan. Tidak saling menyudutkan dan menyalahkan. Kau sih kalau pulang bawa handphone, lalu ngasih anak main handphone. Teguran itu, ingat saya selalu berkata dalam pribadiku, setiap manusia yang memuji kita, itu perlu digarisbawahi. Pujian itu kadang tulus. Pujian itu kadang menyakitkan. Pujian itu kadang menyudutkan. Jadi jadi pemikiran kita harus lebih jernih di dalam sebuah perkataan. Berkatalah dengan lembut dan sukacita. Belajarlah menjadi jati diri. Tetapi jati diri itu harus bisa disangkal ketika itu menjadi problem di tengah keluarga. Karena David dan Erlina harus saling memahami. Harus saling mengetahui. Secara khusus yang paling implisit dari keluarga adalah hobi. Hobi suami ini apa sih? Oh berenang. Hobi suami ini badminton. Hobi suami ini apa sih? Partarobo menyanyi kode. Hobi suami ini apa sih? Manghobi menyanyi kode. Hobi suami apa sih? Pergi main-main, bercatur dan lain sebagainya. Pahami hobi. Istri apa sih hobinya? Oh maunya ke mall lah. Kalau pusing ke mall, kalau pusing kemana? Oh pahami. Tetapi ketika disampaikan keputusan itu, jangan sesekali lah ke mall. Jangan terus-menerus lah ke mall dan lain sebagainya. Tentu itu saya lihat itu harus bisa menjadi karakter Kristen. Saling mengisi dan saling memahami. Dari pergumulan dan persoalan dimulai saat ini membuka rumah tangga yang baru. Pekerjaan yang baik di antara kamu. Ingat Tuhan berkata pada saat ini dimulai di dalam Kristus. Dan sampai pada akhirnya di dalam Kristus. Itulah di dalam Kristen. Kalau dimulai di dalam Kristus sampai berakhir juga di dalam Kristus. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah. Jangan sesekali di tengah keluarga mengucapkan kata cerai, pisah, dan lain sebagainya. Karena apa yang dikatakan di sana adalah merupakan suatu pilihan perkataan terakhir. Tidak boleh adanya perceraian di tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan pengantin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perencanaan yang matang itu perlu. Proses-proses yang dilalui juga perlu. Tantangan di tengah keluarga juga adalah sangat hal-hal yang kecil. Menjadikan hal yang besar. Apalagi kebiasaan perempuan sekaligus mengurung. Niat, diam. Baru setelah kumpul semua di dalam hati. Sekali keluar. Jadi kalau sekali keluar bisa bumerang rumah tangga. Jadi dimulai dari yang pekerjaan yang baik dimulai di antara kamu akan meneruskannya pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. David dan Erlina
saya ingin bercerita. Ada satu keluarga. Suaminya kerjanya full atau bisa dikatakan sebentar saja ke rumah. Suatu ketika anaknya itu bertanya kepada ibunya, "Ibu, aku ketakutan." "Loh, kenapa kau takut? Ini kan sudah malam." "Aku takut." Anaknya yang masih kecil ini dengan polosnya berkata, "Aku takut. Ini sudah malam." Lalu dengan rasa takut si anak, ibu juga jadi takut. Karena sudah malam, berdua di rumah. Lalu ibu menyuruh anak itu untuk ke kamar. Lalu tiba di kamar, dia melihat dari jendela ada terang bulan. Bukan berarti makanan ya, bukan. Asuna bulan itu memiliki sinar begitu, bukan terang bulan yang makanan itu. Dilihat, "Ibu, itu bulan cahayanya Tuhan enggak?" Karena orang Kristen di mana surga? Di atas. Begitu Tuhan dia kata, "Enejulo tiki kalas tiki sosikola rope mulai dokon." Istri harus bisa mengurung diri, niat, dan mengendalikan emosi. Terciptalah keluarga yang bahagia. Ketika tidak ada hubungan yang tidak baik di antara kalian, atau kalian harmonis, yang paling sangat bersyukur yang pertama itu adalah gereja. Kedua, orang tua. Kalau orang tua melihat anaknya makmur, sehat selalu, tanpa memberi pun tidak masalah. Sukacita mereka taburu baburu kido helah kiba. Sipata rumangiri min nanang pesumangiri. Taburu bah anak kido parumaiki inna ibaratnya hodoi nanang pedang dong. Tetapi yang mau saya katakan adalah harmonis keluarga itu adalah suatu gambaran sukacita bagi orang yang melihat. Itulah wajah kita itu tadi. Dimulai di dalam Kristus, orang memandang kita dengan sukacita. Pekerjaan-pekerjaan yang diberkati Tuhan bagi kalian senantiasa diberikan Tuhan dan melimpah ruah. Ada kesulitan kalau kita sudah menyimpang dari Kristus. Ingat, Kristus tidak pernah berkata kehidupan manusia itu adalah lancar-lancar saja. Tetapi adanya penderitaan. Oleh karena Hawa digoda, oleh karena Hawa itu diberikan penggodaan, lalu Hawa itu tergoda, maka dengan penggodaan Hawa itu, itulah yang terjadi kadang alasan suami. Perempuan, dari dulu memang sudah punya alasan suami itu. Sejak Adam diciptakan. "Adam, di mana engkau?" Ketika salah. Perempuan itu memberikan makanan itu kepada si Adam, maka Adam itu menikmatinya. Saat itulah terang Tuhan ada bagi mereka. Melihat situasi dan kondisi itu. Tetapi kenapa terjadi pemanggilan kepada Adam? Itulah yang menjadi sudut pandang laki-laki terkadang. "Di manakah engkau, Adam?" Jawabannya, "Aku di sini Tuhan." Bukan seperti itu masih. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberikan buah itu bagiku sehingga ku makan." Saja. Jadi kalian tidak sendiri lagi. Jadi udah baik kalian ya. Tapi baik pun harus senantiasa menunjukkan kebaikan. Jadi perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberikan buah larangan itu bagiku sehingga ku makan. Jadi jangan sesekali menyudutkan, jangan sesekali menyalahkan. Salah rangkul, baik ditingkatkan. Demikian rumah tangga yang baik di tengah kekristenan. Dalam mengakhiri renungan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidaklah serta-merta rumah tangga itu bisa mulus dan baik. Tetapi rumah tangga yang baik itu ketika ada nasihat, arahan dari Bapak Ibu, serta doa yang tulus, mendoakan anak dan putri Tuhan pada saat ini. Yang mau saya katakan, Tuhan setia kepada umatnya. Sehingga dari awal sampai akhir, Tuhan berpihak kepada umatnya. Yang kedua, tanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab ketika memilih semua orang yang percaya itu menjadi anak. Dan menjadi orang percaya. Dan itulah yang diberikan Tuhan tanggung jawabnya kepada umat yang dipimpinnya melalui penebusan di kayu salib. Dan yang ketiga, Tuhan senantiasa memberkati orang yang senantiasa memberikan hati dan pikirannya kehadap Tuhan. Bukan hanya di tengah keluarga kecil saja. Orang yang rajin beribadah pun, orang yang bersekutu dengan Tuhan pun, maka Tuhan senantiasa memberkati.
Berkat yang Tuhan berikan itu adalah senantiasa boleh bekerja dengan baik. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, adalah baik ketika Bapak Ibu turut mendoakan keluarga ini. Tidaklah jarang pada saat ini keluarga hancur. Dilema ekonomi, dilema adanya orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak keluarga. Adalah baiknya saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk mendoakan dalam hati nantinya, supaya keluarga di tengah terciptanya keluarga baru ini antara David Marisi Tua Simanjuntak sarjana ekonomi dan Erlina Maria Christine Sinaga magistra hukum dalam membentuk bahtera rumah tangga yang baik. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati, menuntun keluarga kecilmu dari saat ini, David dan Erlina. Tuhan senantiasa memimpinmu ketika engkau memberikan hatimu dan pikiranmu serta perasaanmu kepada Tuhan dari sekarang memulai rumah tanggamu dan sampai akhirnya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Gembala yang baik dan agung, memberikan terang Tuhan bagi kami untuk kami boleh berjalan di lembah kegelapan. Tuhan yang memimpin kami, menolong kami, mengurapi kami. Tuhan menuntun rumah tangga David Marisi Tua Simanjuntak bersama dengan Erlina Maria Christine Sinaga yang pada saat ini memulai keluarga kecilnya menghadap tahta Tuhan, menyerahkan hidupnya, meminta kepada Tuhan berkat pertolongan kasih karunia. Tuhan berpihak kepada keluarga ini agar diberkati dan boleh berjuang memimpin keluarga ini, dan inilah menjadi wadah bagi orang-orang yang akan menghadap Tuhan oleh karena melihat keluarga ini diberkati dan mendapatkan sukacita yang daripadamu melalui penyerahan hidupnya ke hadiratmu. Tuhan pimpin ibadah ini sampai mengakhiri kegiatan. Saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Oleh karena itu, dengarlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Dibangunnyalah seorang perempuan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka. Bukan lagi dua melainkan satu. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Beginilah firman Tuhan kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuh sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kehidupan yang kekal. Beginilah firman Tuhan kepadamu, istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku yang seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Jadi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Janganlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah engkau tanamkan dalam hatimu. Tetapi terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah pengikat yang paling sempurna. Dan biarlah
damai yang daripada Allah mengasihi hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hatimu dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki David Marisitua Simanjuntak, sarjana ekonomi. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Erlina Maria Christine Sinaga, magister hukum, menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan memisahkan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan ikhlas, jawablah dengan jujur. Saya berjanji padamu, Erlina Maria Christine Sinaga, di hadapan Tuhan, para orang tua dan keluarga, serta seluruh jemaat Gereja HKI Bekasi Kota ini, bahwa saya akan selalu mengasihi engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan untung maupun malam, ketika sehat maupun sakit, dan dalam segala hal. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kini saya bertanya kepadamu itu, Erlina Maria Christine Sinaga, yang telah dipilih dan dipersunting saudara David Marisitua Simanjuntak menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki David Marisitua Simanjuntak menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas, jawablah dengan jujur. Saya berjanji padamu, David Marisitua Simanjuntak, di hadapan Tuhan, para orang tua dan keluarga, serta seluruh jemaat di Gereja HKI Bekasi Kota ini, bahwa saya akan selalu mengasihi engkau, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan untung maupun malam, ketika sehat maupun sakit, dan dalam segala hal. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di
Karena Tuhan mendengar seruan. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan cinta kasihku kepadamu. Aku memberikan cincin ini kepadamu untuk kau pakai sebagai tanda bahwa aku menerima kamu, Erlina Maria Christine Hursinaga, dari tangan Tuhan sebagai istriku, dan berjanji akan selalu setia dalam suka dan duka, dalam keadaan untung atau sakit. Saya akan memperhatikannya dan mengasihi engkau hingga maut atau kematian memisahkan kita. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyerahkan cincin ini agar kamu memakainya sebagai tanda bahwa aku telah memilih David Marsitua Simanjuntak sebagai suamiku, dan aku akan berjanji kepada Allah untuk selalu setia dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sakit ataupun sehat. Ya, aku akan memperhatikan dan selalu mengingatnya hingga kematian memisahkan kita berdua. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang menyatakan firman Tuhan kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Musik. Kita nyanyikan ayat 2. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lorah, bunyi derai berderai. Terimalah ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini tetapi laksanakan kerajaan-Mu. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Silakan duduk kembali. Maulia tema dihamu amanami inanami tarlumobi ma di pangulan di hurianami hakai kota Bekasi. Na parjulu pasahaton nami hamolya teon nami tu amak padita pasaribu dilaung manguluhon manang mabuan acara di pemberkatan ni anak nami dohot parumain nami dohonon nami ma molate madihamu amang padaita nami say tuhatta ma totong na manugu-nugu mangaramot hamu di dia pe pelayanan muna tuari akan namangihut lasongoni madihamu parhalado ni huriah kayo tongdo madok molate hami tuhamu dilihat kamu do sangat cenderamata nak kaningan na dipasak ni perhalado tu anak nami do parumain nami labohan lihalahi dinalaw mana de tuhat ta tujulan narion di bagasa lasni roh hami madok molate tuhamuna suak songonima nang song leader maupun pemain musik molate mamang say tuhan ma totong na mangalian akka gajang nur dihamu asa boy totong dinamanguluhut di huriah kayon boy lam denggan mabay puji-pujian di jolo ni Tuhan ta. Lasongonima diamu nang aka hula-hula nami. Hula-hula nami sihado aka tulang nami naro di na pemberkatan ni paho pumunaon. Dohonon nami dotong maula de godang diamu. Laksongonima dihita. Si majuta si tolusadena dohot boru nami. Rajani dong asahuta. Dohonon nami matong maula de godang diamu. Ala dilihat kamu do tikimuna dinaroma dohoti hami lasongonima dihamu hula-hula nami raja-raja sinaga mardala do tulang ulau taon dohot denggan di bagasan dame nasumurung nasatu hatta dohot pangulan ni huriah hakai Bekasi kotaon duksidungan non siapa masu-masuonon tinggalonot tamagarejaon ra udur mahita tuinganan na di parade nami, ima alaman nami, gedung na Hanson Parapat, na adong di wilayah Bekasi, Manang Jatiasi, songonima na boy upasatami, hata molate tuhamu amanami doh inanami, horas tuhat tamana madongan hita, maulate. Shalom. Horas ma dihita sudi, parjul-julu ma madok molate hita tu amata debata pardenggan basai, alasiasi dot holong ni rohana boy dileo dihita tiki nauli na denggas sedarion sahat jala saut parbogason ni burunami do helanami marhite-hite naposo ni tuhatai madok molate dot untuk tuhamuna parhalo ni huria Kristen Indonesia Bekasi kota suangsoni tu amang padita pasaribu nang mga leon pasu perbagason tuboru dot anak di huriai setabay tuhat tamba dihamu amang inang akapas-pasuna na manguluhon huria Kristen Indonesia Bekasi kotaon suang soni tuhamung raja de dongat tubu nami raja ni boru raja ni bere dongat sahuta ale-ale suang soni tuhamung raja ni hula-hula nami tulang nami tong dohami madok moleate godang tuhamu di syarah haroromuna nalau mengadopi pasu-pasu perbagason di sadarion gudang moliate don nami tuhamu amang inang siaku ni muse
dung sidu kita sian bagas joroon ra udur mahita tu pesta ujuk naung di parade raja ni pemuron nami ima di balai pertemuan umum situana Hanson Parapat di Jati Asi laho mangan idahan nalas dohot minum aek si tio jala majalo adat sian peburota suang-suangoni mangaleon adat tunaubar na tahasamalata. Suang-suangoni tuhamu keluarga besar Simanjuntak tongdo dohon nai moleate ala na ngarap udur hita maboan boruta dot helanami tubagas joron majalo pamasu-masuon perbagason sian naposoni tuhani. Gudang akan lehon naulian dengan kan oleh mutuhami dang terbalas sami inang dot inang sia tuhanima jalo hamuna merdipak gada aka pasu-pasuna butima hata sian hami moleate di sialah radio muna rotu pesta ujugi gudang dohon nai moleate horas.